Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali di Ya atau Tidak. Pemirsa, aplikasi pinjaman online terus bertumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Bagi masyarakat yang saat ini mengalami tekanan ekonomi, buayan kemudahan menjadi angin segar. Namun hembusannya tidak bertahan lama. Cekikan bunga dan desakan penagih dengan cara tidak elok langsung menghimpit hingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Berbeda dengan sistem pemberi pinjaman yang diberikan oleh pihak bank, terdapat kemudahan dalam aplikasi pinjaman online yang akhirnya menjadi keunggulan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut. Fintech memberikan keunggulan dalam hal seleksi nasabah yang tidak memerlukan waktu survei dan cepatnya mencairkan dana pinjaman, di mana setidaknya hanya butuh 3 hari hingga pinjaman akan cair. Bandingkan dengan pinjaman melalui bank yang dapat memakan waktu hingga 2 minggu. Masalah pun mulai bermunculan ketika minimnya lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran yang meningkat, PHK sepihak, hingga bertambahnya angka kemiskinan membuat masyarakat akhirnya memilih jalan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan dalih proses yang cepat, masyarakat pun akhirnya berlomba-lomba untuk mengajukan pinjaman secara online. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah baru, di mana sebagian pinjaman online diduga banyak melakukan praktek kecurangan atau pemberi pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh OJK, khususnya terkait waktu pembayaran, besaran bunga, dan denda keterlambatan. Bapak mau rekam, mau Bapak buat lagu, mau Bapak buat puisi, silakan. Saya ingin dananya sudah ada. Dia bayarkan malam ini. Banyak janji tuh orang. Sekarang saya mau datang ke rumahnya, mau ambil dananya, ya. Kalau nggak ada dananya, ya bungkuslah barang-barangnya di situ. Mudahnya proses pengajuan pinjaman serta tingginya bunga dan juga denda keterlambatan tersebut akhirnya menjadi polemik bagi debitur yang memiliki tunggakan. Alih-alih melunasi hutang, banyak pula nasabah yang akhirnya melakukan pinjaman di aplikasi lain demi untuk menutup keran hutang sebelumnya. Gali lubang tutup lubang pun akhirnya berlaku, masalah pun tak kunjung selesai. Teror yang didapatkan nasabah dalam penagihan pun beragam caranya, mulai dari intimidasi yang dilakukan oleh desk kolektor melalui telepon, menyebar data pribadi nasabah ke seluruh kontak, mempermalukan nasabah di tempat bekerja, mendatangi rumah nasabah hingga melakukan pelecehan seksual kepada nasabah. Dan akhirnya, tidak sedikit para nasabah yang mendapatkan intimidasi dari para debt kolektor memilih jalan pintas. Pihak berwajib pun tidak ambil diam. Berbagai langkah pun telah dilakukan untuk mengatasi kecurangan dan sikap anarkis para penyedia pinjaman online tersebut. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya. Lantas, mengapa keberadaan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK masih menjamur? Pemirsa, saat ini sudah hadir narasumber saya pada malam hari ini ada Pak Tongam Lumbantobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam Bu. Ya, dan juga ada Mas Heriono Tarjono, pakar hukum. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Mbak Tasya, selamat malam Pak Tongam. Selamat malam. Kemudian juga sudah ada Mbak Velin Chu dan juga Mbak Rizky Hamidah yang merupakan korban dari pinjol ya. Selamat malam Mbak Velin dan Selamat juga malam. Mbak Rizky. Selamat malam semuanya. Ini langsung saja saya ke Pak Tongam. Ini kan sebenarnya memang berkembangnya teknologi digital begitu yang membuat fintech tumbuh subur. Tentu ada sisi positif tetapi ada juga sisi negatif seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini bahwa ternyata justru memunculkan masalah-masalah hukum pidana begitu. Nah ini kan sebenarnya sudah banyak juga yang diblokir tetapi masih terus bermunculan aplikasi-aplikasi meskipun saat ini terus diblokir oleh Kementerian Kominfo. Nah ini tentunya karena adanya demand yang tinggi begitu ya dari masyarakat. Ini Anda melihat fenomena ini kenapa banyak sekali masyarakat yang tetap membutuhkan aplikasi pinjol ini? Ya, pertama-tama yang saya sampaikan bahwa pinjaman online ini tujuannya baik untuk menjembatani kebutuhan dana masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjam ke bank tidak dapat pinjaman, ke perusahaan pembiayaan juga tidak dapat, ke pegadaian tidak ada barang yang dijaminkan. Ada pilihan ke pinjaman online yang legal tentunya.
kalau kita lihat data yang ada saat ini, ada 107 perusahaan pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK sudah melayani secara total 66,7 juta peminjam dengan total dana pinjaman yang sudah disalurkan mencapai 236 triliun dan outstanding saat ini 26 triliun rupiah. Dari data ini kita bisa lihat bahwa memang pinjaman online itu membuka akses masyarakat terhadap pendanaan dan membantu masyarakat kita, terutama juga untuk pengembangan UMKM. Namun demikian, kebutuhan dana masyarakat itu dimanfaatkan oleh para pelaku pinjol ilegal untuk menipu masyarakat kita. Mereka itu melakukan penawaran-penawaran dengan ciri-ciri dia sangat mudah pinjamannya diperoleh, tetapi kita harus membayar fee, bunga, dan jangka waktunya juga sangat singkat ya. Contohnya kita minjam 1 juta yang transfer hanya 600.000. Bunganya juga pada perjanjian contohnya dijanjikan 0,5% per hari menjadi bisa 3% per hari. Dan jangka waktunya dalam perjanjian contohnya kita dijanjikan 90 hari akhirnya menjadi 7 hari. Ini kan penipuan, ini pemerasan. Dan juga ciri khas yang lainnya adalah pinjaman online ilegal ini selalu meminta kita untuk bisa mengizinkan semua data dan kontak HP bisa diakses. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya, bahwa data-data ini dan kontak HP ini akan digunakan dalam rangka penagihan tidak beretika. Pada saat nasabah tidak mempunyai kemampuan bayar pada saat jatuh tempo, maka pelaku-pelaku pinjol ini melakukan teror intimidasi, bukan hanya kepada para peminjam, tapi kepada semua kontak-kontak yang di HP menjadi sasaran peminjam. Iya, Nah, kami iya, silakan Pak. kami melihat ya kondisi seperti ini memang sangat marak dan merugikan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi, kami dari 12 kementerian lembaga melakukan tindakan-tindakan yang sangat masif saat ini dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Di dalam tindakan yang preventif, kami melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, sehingga kita mengharapkan masyarakat kita mengetahui mengenai pinjol ilegal ini. Dan kami dalam sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat 4 tips kepada masyarakat untuk meminjam. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online, tipsnya adalah yang pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Daftarnya ada di website ojk.go.id. Tetapi di aplikasi itu sendiri ada ya Pak ya? Ada tercantum begitu OJK-nya? Ya, jadi maksud saya kalau kita ingin meminjam secara online, cek dulu nama-nama pinjaman online ini harus ada di dalam daftar yang berizin dan terdaftar di OJK. Bisa dilihat di website OJK. Ada 107 saat ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa peminjam kita minta supaya lebih cerdas meminjam. Pinjam hanya pada kebutuhan yang produktif tentunya, supaya bisa mendorong ekonomi keluarga. Yang ketiga, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama, gali lubang tutup lubang. Yang terjadi adalah seperti itu, sehingga akhirnya menjadi sangat-sangat sulit untuk membayar semua utang-utang itu. Yang keempat, karena ini adalah perjanjian pribadi, ya, perjanjian perdata, maka kita mengharapkan para peminjam, masyarakat yang ingin meminjam, untuk memahami dulu persyaratannya, risikonya, kewajibannya. Jangan nanti setelah meminjam baru menyesal. Nah, ini yang kami lakukan di dalam preventif. Di dalam tindakan represif, kami melakukan pemblokiran. Saat ini sudah ada 3.561 pinjol ilegal yang kami blokir. Kemudian kami umumkan ke masyarakat dan kami sampaikan laporan informasi kepada polisian. Nah, tindakan-tindakan ini memang tidak akan efektif ya, pemberantasan secara masif, edukasi secara masif, kalau masyarakat kita tidak berperan serta. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat tentunya agar bisa kita memberantas secara total tindakan-tindakan atau kegiatan dari pinjol ilegal ini. Iya, peran serta masyarakat seperti apa Pak yang diharapkan Pak? Peran serta masyarakat, kita ingin melihat masyarakat kita ya, memahami dulu apabila meminjam, jangan asal diklik-klik saja ya, artinya contohnya ada aplikasi yang memang tidak diketahui apakah itu legal atau tidak, hendaknya dikonfirmasi. Jadi satu saja kuncinya, masyarakat pinjam pada pinjaman online yang memang terdaftar atau berizin di OJK. Itu aja peran serta masyarakat, di situ yang kita harapkan. Baik, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya karena kita akan mendengarkan juga nih bagaimana kisah-kisah dari para korban pinjol ilegal
Dan juga mungkin ada juga beberapa yang juga meminjam dengan ke pinjol yang sebenarnya legal tetapi kemudian terbelit dengan bunganya begitu ya, dengan beratnya bunga. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, ya atau tidak akan kembali usai jeda. Kembali dia atau tidak? Saya langsung saja ke Mbak Velin. Mbak Velin, ini merupakan korban dari pinjol begitu ya. Nah ini bagaimana kisahnya Mbak betul. Velin? Jadi waktu itu memang kan kebetulan pinjaman online ya Mbak ya. Waktu itu nama aplikasinya adalah Mr. R ya, Mr. Manila ya. Kemudian dalam satu aplikasi itu ada beberapa aplikasi. Ya kan, saya pernah pinjam ke beberapa pinjaman yang notabene-nya emang tulisannya sih OJK dan salah satunya Mr. Money ini juga pun OJK. Jadi sekali klik data itu ternyata bukan hanya satu aplikasi pinjol, ternyata itu ada beberapa aplikasi pinjol. Terus saya juga sempat ada rasa was-was ya waktu saat itu, loh saya cuma butuh satu, kenapa akhirnya data saya menyebar kemana-mana, ya kan? Akhirnya terus ya sudah, saya pikir saya tunggu nih apa yang akan terjadi gitu kan. Akhirnya waktu itu yang saya butuhkan satu, ternyata yang masuk itu ada beberapa aplikasi, kalau nggak salah 3 atau 4 atau 5. Dan itu langsung masuk ke rekening saya. Mau nggak mau ya Mbak ya, karena kalau udah begitu kan susah ya. Kita mau cancel pun susah, karena di situ sudah sekali klik ternyata dia langsung ke beberapa pinjol. Yang sebelumnya saya pernah juga dan itu sudah lunas. Ya karena emang ekonomi ya, terus juga saya juga ada usaha, jadi saya puterin di usaha gitu kan. Terus aku sudah lunas yang satu. Nah, terus atas rekomendasi teman coba gitu kan. Waktu itu juga kebetulan saya ada mau untuk bantu teman juga gitu kan. Yang lagi mendesak, kebetulan saya juga keuangan saya lagi muter di situ. Jadi ya sudahlah gitu kan, niat saya menolong teman baik gitu kan. Dan ternyata yang saya butuhkan satu, ternyata saya sekali klik itu langsung 5 aplikasi dan saya langsung was-was dong. Aduh, saya udah waktu itu saya udah feeling aku nggak enak gitu. Ini jangan-jangan nanti data aku bisa kesebar kemana-mana. Akhirnya setelah saya selesai semua itu pinjaman saya, benar yang saya takutkan Mbak. Saya sudah melunasin, bahkan saya punya bukti pelunasannya semua dan sudah ada saat ini di pengacara saya, kuasa hukum saya, dan ternyata data saya digunakan lagi sama mereka orang. Sampai saya bingung, perasaan saya sudah saya lunasin semua, kenapa kok ada SMS yang menyatakan saya harus bayar sejumlah uang sekian. Dan saya tidak pernah merasa gitu loh, sampai saya diteror ya karena saya tidak merasa itu pinjaman itu lagi kan, karena saya sudah melunasin. Ya sudah, akhirnya saya nggak hiraukan lagi gitu Mbak. Jadi saya pikir wah ini bisa berbahaya gitu. Mbak Velin waktu Makanya itu saya juga, tapi tetap ada begitu ya, tetap ada logo OJK, kemudian juga ada tercantum begitu ya pihak OJK, artinya di situ pinjolnya ini legal ya? Legal itu. Ini kalau Mbak dan Bapak lihat di aplikasi, bahwa aplikasi pinjol yang ada di semuanya itu mengatasnamakan OJK. Dan ya bagi orang awam ya, terutama kadang-kadang kita kan yang namanya manusia ya, kadang-kadang mana sih yang bisa dulu, kadang-kadang ini nggak bisa, kita coba alternatif lain gitu. Makanya terjadilah hal seperti itu. Tetapi yang ditransfer ke Mbak Velin itu jumlahnya sesuai tidak dengan apa yang Mbak Velin pinjam, atau dari beberapa aplikasi ini juga dicairkan dana di luar dari Mbak yang jumlah yang Mbak pinjam sendiri? Tidak. Jadi saya pernah satu aplikasi itu saya pinjam, kalau nggak salah yang 1 juta itu saya cuma mendapatkan ada yang 400.000. Terus yang satu lagi 1,5 juta saya cuma mendapatkan 800.000. Dan ya rata-rata seperti itu. Makanya saya heran, loh perasaan saya gitu, kalau misalnya pun itu legal, nggak mungkin akan bunganya segitu tingginya. Dan saya kan waktu itu 1 bulan, saya minta untuk 1 bulan karena bisa untuk dicicil kan, lebih mudah dalam perputaran modal saya. Dan ternyata saya cuma dikasih waktu 7 hari, suruh mengembalikan, itu kan dari 1 juta, saya cuma dapat 500.000. Terus abis itu saya harus mengembalikan dalam 7 hari, itu senilai 1 juta
1.200.000 kalau nggak salah. Makanya saya bingung, kok ini gimana sih sebenarnya hitungannya gitu. Di situnya tulisannya bunganya tuh murah. Tapi ternyata yang saya dapatkan kenyataannya itu tidak seperti itu. Dan karena saya sudah terlanjur di situ, mau nggak mau saya harus bertanggung jawab untuk melunasinya kan Mbak gitu. Jadi ya sudah, dalam arti saya, wah ini ya sudahlah karena saya sudah terlanjur ya kan, saya harus mengembalikannya. Sampai waktu itu dalam 5 aplikasi itu saya kurang lebih melunasi hampir sekitar hampir 10 jutaan kurang lebih. Dan Dari itu semua bukti berapa transfer. jumlah yang Mbak pinjam? 5 aplikasi kalau nggak salah, yang ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Kalau nggak salah itu yang 1,5 juta 3, terus yang 1 jutaan itu ada 2. Itu kurang lebih saya melunasi beserta bunganya itu sekitar hampir 10 juta. Jadi dari 6,5 saya- dana yang cair ke rekening Mbak itu Mbak harus melunasi 10 juta begitu ya? Iya, ya, itu plus bunga dan itu aku harus membayar dalam tempo 7 hari dari aplikasi yang saya klik di situ 30 hari. Itu sudah ditagih juga atau gimana? Mendapatkan intimidasi juga? Itu saya yang satu aplikasi, karena kan saya muter kan Mbak uangnya waktu itu. Jadi yang satu aplikasi memang saya sudah ada warning kan, udah ada SMS, saya tanggapi dengan baik gitu kan. Iya, mohon maaf karena dalam usaha ini kan dalam masa kayak gini saya minta tempo lah ya, tenggang waktu kurang lebih dalam 5 hari memang saya ada pencairan uang. Maksud saya akan saya lunasi karena yang lain sudah tinggal satu ini kan. Nah, akhirnya saya minta waktu. Udah gitu saya sampai diancam-ancam sampai dia itu entah gimana ceritanya hubungin teman itu, kalau nggak salah kurang dari 3 hari saya pelunasan itu saya udah disebarin foto data KTP saya dan data pengajuan saya sudah disebarin. Bahkan yang abis itu kan saya pikir loh kok ini orang nggak sopan ya gitu, padahal kan masih ada 3 hari waktu saya untuk melunasinya gitu kan, dan saya janji dalam 5 hari saya akan melunasinya gitu kan, dan mereka udah sebar dulu dengan bahasanya yang ya bahasa keluar binatang dan segala macamnya. Saya bilang saya juga selama ini pinjam ke pinjol yang lain pun saya tidak pernah mengalami keterlambatan, namanya orang usaha, dan saya juga ada niat baik ingin mengembalikan, saya bilang gitu kan. Tapi mereka nggak peduli, mereka telepon mama saya sampai mama saya nangis-nangis dengan bahasa mereka yang kasar gitu. Dan yang paling parah lagi akhirnya itu sebelum 5 hari ya, 1 hari sebelum saya minta tenggang waktu, ada satu nomor telepon yang mengancam katanya akan menyebarkan video dan foto syur saya. Seingat saya nggak pernah punya foto seperti itu dalam handphone saya karena ini handphone kerja gitu kan. Saya pikir iya, waktu makanya itu awal pertama kali Mbak Velin itu meminjam uang begitu ya, meminjam uang dari pinjol ini, sudah ada informasi mengenai bunganya berapa tidak? Tidak, saya baca di aplikasinya kan kalau nggak salah 0, berapa ya, nggak nyampe 3%. Tapi setelah saya hitung-hitung ternyata lebih dari 3% itu lebih. Karena yang saya terima kan nggak sejumlah itu Mbak. Ini per hari atau per bulan bunganya? Itu kayaknya per hari deh kalau saya hitung, karena dari yang 1 juta aja saya harus melunasin 1.200.000 ya. Kalau yang 1,5 juta itu saya harus melunasi sekitar 2 juta berapa gitu loh Mbak. Baik. Itu dalam 7 hari. Iya. Nah ini Pak Tongam ini kan katanya Mbak Velin ini sudah ada tercantum sebenarnya OJK begitu ya, tetapi kemudian penagihannya, cara-cara penagihannya, kemudian ini bunganya juga cukup tinggi. Ini gimana tanggapannya Pak Tongam? Ya, pencantuman logo OJK ini memang banyak disalahgunakan oleh para pelaku pinjol ilegal ini. Oleh karena itu, selain kita melihat pada logo-logo seperti itu, sebaiknya memang kita mengecek kebenaran dari pinjol itu apakah memang benar-benar terdaftar atau berizin di OJK. Bisa melalui OJK atau ditanya di kontak 157. Jadi sebenarnya bisa saja dipalsukan ya? Ya, kalau saya lihat dari modus yang dilakukan ini adalah perilaku pinjol ilegal seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang legal, apa yang diperjanjikan itu yang disampaikan. Artinya kita ada plafon 1,2 juta, itu pasti seperti itu yang dikirim. Kemudian bunganya 0,5% per hari contohnya, pasti seperti itu yang terjadi. Jangka waktunya lagi tiba-tiba berubah, itu ilegal. Oleh karena itu memang kita perlu memahami. Pada saat kita sudah mendapat seperti itu, harusnya kita langsung stop. Kirim kembali uang itu kepada mereka dan cari informasi bahwa
Kalau kita ingin meminjam untuk lebih mengarah kepada pinjaman yang terdaftar di OJK. Jadi ini ilegal ini. Oke, artinya harus dicek kembali begitu ya di website-nya OJK ya, Pak Tongam ya. Ya, Baik, kita akan kembali di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Kita akan dengarkan juga bagaimana kisah dari korban pinjol. Selain dari Mbak Velin tadi, ada Mbak Rizky di sini. Kita akan dengarkan kisahnya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami atau tidak akan kembali. Kembali dia atau tidak, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Mbak Velin ini ternyata terjeratnya oleh pinjol ilegal ya, begitu ya. Karena sebenarnya Mbak Velin ini tidak tahu ya bahwa pinjol tersebut, aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal karena sudah mencantumkan logo OJK, begitu sudah ada nama OJK-nya, tetapi ternyata itu dipalsukan karena Pak Tongam mengatakan tadi memang banyak sekali begitu ya yang memasukkan. Nah kalau dari Mbak Rizky sendiri bagaimana kisahnya Mbak Rizky? Ya, awal ceritanya itu download yang aplikasi Dana Lancar. Dan di situ tuh banyak aplikasi, tapi yang masuk cuma satu. Dan itu tertera 1,2 juta, tapi yang masuk ke rekening 800.000. Pribadi saya, tapi nggak mau gitu loh, mengembalikan 1,2. Akhirnya saya pengembalian dana. Dan ternyata malah saya begitu itu sama si pinjol itu. Dan akhirnya aku was-was gitu loh, ya Allah kok orang itu kok udah nipu aku, padahal aku udah pengembalian dana karena aku sebelumnya nggak mau. Tapi Mbak Rizky berarti sudah langsung mengembalikan pada saat itu juga? Ya, uang masuk, ada yang WA katanya mau bantuin gitu loh pengembalian dananya. Ya udah aku senang banget kan, di situ dapat WA. Akhirnya hari itu juga jam 2-an kayak kembaliin uang yang dikirim sesuai 800.000 itu. Nah akhirnya udah dikembaliin 800.000. Di sana nyuruh aku download Saku Maju, katanya belum kedetek itu loh, belum keproses tagihannya. Nah akhirnya aku download Saku Maju. Di situ juga ada banyak aplikasi dan yang masuk cuman aplikasi apa tuh di dalamnya tertera 1,3 juta. Nah di situ saya merasa lagi hari itu juga, dan katanya belum kedetek juga, aku harus download lagi gitu loh. Tapi dananya sudah cair ke dalam rekening Mbak Rizky? Sudah 1,3 juta. 2 kali lah, ini mau suruh aku download lagi yang ketiga kalinya, saya nggak mau. Nah, ini udah penipuan ini. Terus dianya nggak terima gitu, diomongin penipu gitu. Ya udah, saya bingung, akhirnya mereka nyebar data saya, semua kontak-kontak teman saya, kerja saya. Terus ada yang ngechat, loh ini kenapa kok salah gunain nama saya? Ada yang enggak, aku nggak nyalahgunakan nama kamu, kontak pinjol. Pokoknya ada yang diteror. Nah ini terornya melalui chat saja atau datang langsung atau seperti apa? Chat WA. Chat WA ini penagihan ini dimulainya sejak kapan? Sejak berapa lama dari Mbak Rizky mengajukan pinjaman ini? Berarti setelah 7 hari. Kan di situ tenornya 91 hari. Ternyata malah 7 hari. Nah, 7 hari sudah minta dikembalikan dengan chat-chat yang meneror begitu ya? Ya. Intimidasi yang diterima itu seperti apa Mbak Rizky? Gimana maksudnya? Ya mungkin ada ancaman-ancaman, apa saja ancaman yang diterima? Iya katanya mau pesen Shopee sesuai 12 juta dikirim COD ke rumah saya. Takut banget. Takut beneran gitu loh. Aduh 12 juta nominalnya tuh nggak sedikit, banyak. Itu ngancem katanya, saya mau pesen Shopee atas nama saya gitu Mbak Rizky. Mbak Rizky apa yang waktu itu kemudian dilakukan? Apakah sampai lapor polisi begitu? Enggak, langsung lapor ke OJK.
ini gimana ya solusinya? Minta solusi. Mbak Felin waktu itu juga langsung lapor OJK atau gimana? Lapor polisi, lapor OJK atau lapor kemana? Enggak Kalau langsung. saya lapor, kalau saya langsung lapor ke kuasa hukum saya, ke pengacara saya minta saran awalnya. Saya bilang, Bang, minta tolong dong, ini gimana. Ya udah, kamu datang aja ke kantor saya dan di situ kita langsung konferensi pers sama kita lapor ke bikin laporan ke Polda waktu itu. Oke, kemudian kalau Mbak Rizky laporkannya ke OJK ya, itu waktu itu direspon? Responnya Direspon. seperti apa? Katanya nanti saya bantu Mbak. Terus ya udah seneng banget dapat bantuan dari OJK-nya langsung. Katanya nanti tolongnya tuh biar kalau bisa sih ditutup ya itu aplikasi. Soalnya kan di situ tertera 91 hari, ternyata malah 7 hari. Iya. Nah di situ bahkan banget buat orang yang nggak tahu gitu loh. Iya, betul. Dan sampai saat ini Mbak Rizky sudah membayarkan utang yang tertera itu atau bagaimana? Apa yang dilakukan? Sudah setiap pembalian dana, semuanya sudah kembaliin semuanya. Nah ini kemudian bunganya waktu itu juga tidak diberitahu? Tidak. Ini kemarin juga nelfon lagi, katanya udah telat 16 hari lah. Saya nggak mau. Aku sudah ngembaliin dananya hari itu juga waktu pas ngirim. Dan saya nggak mau gitu beban pikiran. Soalnya kan terimanya cuma 800.000, sedangkan kan yang dipinjam 1,2. Dan sudah dikembalikan pula ya? Sudah hari itu juga kembaliin. Iya. Malah ditipu. Pak Tongam kalau misalnya mendapatkan aduan-aduan dari para debitur begitu ya atau dari konsumen ini, apa yang dilakukan oleh OJK terutamanya Satgas Waspada Investasi ini? Ya, kalau dia memang fintech atau pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK, kami meneruskan ke pengawasnya untuk lakukan pembinaan. Tapi kalau dia ilegal, kami tentu melakukan pemblokiran situs web aplikasinya, kemudian kami umumkan ke masyarakat dan kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Itu tindakan yang kami lakukan di Satgas Waspada Investasi. Sampai saat ini sudah berapa banyak aplikasi yang diblokir? Sampai saat ini ada 3.561 yang sudah kita blokir. Nah, ini sangat besar tentunya. Kita bandingkan dengan yang legal hanya 106 ya per hari ini. 3.561 ini adalah memang suatu angka yang sangat besar, di mana masyarakat kita kalau kita tidak berantas ini ya sangat banyak yang dirugikan. Ya, bekerja samanya dengan pihak mana saja ini SWI ini, ya. Pak? Di SWI itu kita ada 12 kementerian lembaga di sana yang merupakan melaksanakan tugas-tugas di dalam pencegahan dan penanganan investasi legal dan pinjol ilegal. Kami di Satgas itu ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi UKM, kemudian Kementerian Agama, ada Kemendikbud juga, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, dan PPATK. Baik. Jadi 12 kementerian lembaga. Iya, ini kan sebenarnya kan kalau untuk aplikasi online ini, aplikasi pinjol ilegal ini kan sebenarnya pasti harus membuat rekening dulu begitu ya. Nah ini dari rekening-rekening yang sudah mereka buat ini, apakah bisa dilacak, Pak? Ya, ini memang menjadi concern kami di Satgas Waspada Investasi karena biasanya mereka menggunakan rekening-rekening virtual ya, rekening virtual sebagai perantara dalam rangka melakukan transfer dana dari peminjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam ini. Dan ini tentu banyak juga difasilitasi tentu oleh beberapa kegiatan-kegiatan berkedok agregator dan juga berkedok koperasi seperti koperasi simpan pinjam, di mana agregator dan koperasi simpan pinjam ini melakukan kerjasama dengan perbankan atau penyedia jasa pembayaran untuk menyalurkan pinjamannya. Nah, apa yang terjadi di tadi yang dua orang ibu ini di dalam satu aplikasi itu ada banyak sekali muncul pinjol-pinjol ilegal. Nah, dari sini kelihatan memang mereka ini berada dalam satu agregator, contohnya agregator yang tidak berizin atau tidak tercatat di OJK, yang memang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pinjol-pinjol ini. Ada kumpulan-kumpulan di sana. Nah, yang terjadi adalah pada saat kita akses kepada satu aplikasi, ini data kita ini sudah diambil oleh 7, 8, atau 10 aplikasi yang dalam satu grup itu. Nah, ini yang terjadi. Tiba-tiba kita dapat transfer uang, padahal kita nggak minjam.
Ini yang terjadi karena memang kita mengizinkan mereka mengakses semua data dan kontak HP kita. Oleh karena itu juga menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya. Kalau ada yang menerima atau meminta kita mengizinkan semua data dan kontak HP diakses, ini jangan kita bolehkan. Karena pinjol yang legal itu tidak dilarang melakukan mengambil data di kontak dan di semua yang ada di HP. Mereka hanya bisa mengambil 3 data di HP. Yang pertama adalah kameranya, kemudian suara dan lokasi. Selain itu tidak bisa. Oleh karena itu kita bisa kenali ciri-ciri dari pinjol ilegal yang selalu meminta kita untuk mereka bisa mengakses semua data dan kontak di HP. Iya, ini kan secara digital begitu ya Pak ya. Nah, apakah perusahaan-perusahaan di aplikasi pinjol ini memang semuanya perusahaan dari dalam negeri atau bisa juga dari luar negeri? Yang ilegal, Pak? Iya. Yang ilegal ini kalau kita lihat dari server yang ada di Kominfo, data yang ada hampir 44% ada servernya di luar negeri. Oleh karena ini menjadi tantangan bagi kita untuk memberantas secara masif pinjol-pinjol ini. Karena kita blokir hari ini bisa jadi mereka ganti nama, bikin baru lagi. Nah, ini memang perjuangan yang perlu kita tingkatkan kembali ya. Tapi itu makanya saya katakan tadi, ini kan ibarat supply demand ya. Supply-nya itu para pelaku ini ada karena demand-nya ada masyarakat kita. Oleh karena itu yang kita pengaruhi banyak adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini agar terhindar dari pinjol ilegal. Baik, kalau untuk bunganya sendiri Pak, sebenarnya ada tidak batasan bagi pinjol-pinjol ini untuk menerapkan bunga itu? Kalau untuk pinjol ilegal tentu tidak ada batasan, malah penipuan yang ada. Jadi seperti tadi yang ditawarkan contohnya 0,3% per hari, ternyata tiba-tiba jadi 3%. Ini kan pemaksaan kehendak. Karena apa? Kalau dia yang legal itu ada perjanjian di sana, perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman, ada kesetaraan hak di sana. Kalau ada hal-hal yang tidak disepakati, tentu tidak terjadi pinjaman itu. Tetapi kalau yang legal Pak, pinjol legal, apakah ada batasan bunganya? Ya, di pinjol yang legal, yang memberikan batasan bunga adalah industri itu sendiri. Jadi mereka tentu ada batasan atas bunga yang dilakukan oleh para anggotanya. Tetapi mereka juga bersaing antar industri tentunya. Ada 106 saat ini pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK, ya mereka tentu bersaing untuk mendapatkan nasabah dengan menawarkan keringanan-keringanan tentunya di dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tetapi artinya bunganya ini tergantung dari kesepakatan antara kreditur dengan debiturnya begitu ya Pak ya? Pada dasarnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan di sana. Kami ingin sampaikan ya, pinjaman online ini berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan, kalau bank itu menghimpun dana dari masyarakat, kita nyimpan dalam bentuk tabungan deposito, kemudian perbankan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pinjol ini platform atau marketplace. Ibaratnya perantara saja sebenarnya. Dia tidak memberi pinjaman dan dia tidak mengumpulkan dana. Yang memberikan pinjaman itu adalah investor di seberang sana melalui fintech ini, pinjol ini, dan memberikan kepada penerima pinjaman. Jadi ini yang legal ya, yang legal. Oleh karena itu apa yang terjadi di sini antara peminjam dengan pemberi pinjaman ada kesamaan kedudukan. Jadi ada setara hak dan kewajibannya harus sama. Jadi kesepakatan itu terjadi seperti itu. Makanya ada 3 hal yang penting perlu diperhatikan dalam peminjaman ini. Yang pertama adalah mengenai plafonnya, jumlah pinjamannya. Yang kedua bunganya. Yang ketiga jangka waktunya. Tiga-tiganya ini adalah berdasarkan kesepakatan. Kalau nggak terjadi kesepakatan ya memang tidak akan ada perjanjian. Oleh karena itu berbeda dengan yang ilegal itu pada saat kita sudah akses ke sana ya udah terjadi apapun keinginan mereka. Makanya ini adalah merupakan suatu penipuan bahwa ada pemaksaan kehendak di sana. Jadi perjanjian yang tidak disepakati menjadi perjanjian yang dilakukan oleh ilegal ini. Makanya ini adalah kejahatan sebenarnya yang ilegal ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana menghadapi pinjol-pinjol ilegal ini berserta juga dengan intimidasi dan juga ancaman-ancamannya. Kita akan balik lagi di segmen berikutnya di Atau Tidak. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Atau Tidak, ini di sini sudah ada pakar hukum Mas Heri. Mas Heri, ini apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur begitu ya terjerat oleh pinjol ilegal ini? Baik. Langkah hukum apa yang bisa dilakukan? Iya. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Seperti tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak Tongam bahwa sebenarnya terkait pinjol ini
itu kan ada dua Mbak ya, ada pinjol yang legal, ada pinjol yang ilegal, ya kan? Iya. Nah, kalau kemudian itu terkait dengan pinjol yang legal, tentunya kewenangan untuk pelaporannya ada di OJK, ya kan? Nah, saya melihatnya bahwa fenomena pinjol ilegal maupun legal ini seperti fenomena COVID-19, Mbak, ya kan? Di mana itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, bahkan masuk ke rumah-rumah kita, ya kan? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk penanggulangan COVID-19 adalah vaksin. Nah, sama, bagaimana melindungi diri kita dari pinjol tentunya adalah dengan cara edukasi. Vaksinnya adalah edukasi, ya kan? Nah, kalau misalnya masyarakatnya itu sudah teredukasi, mereka tahu bahwa konsekuensi yang bisa terjadi ketika mereka meminjam pinjol, maka saya kira hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dihindari. Nah, terkait apa yang bisa dilakukan tadi, kalau misalnya kita mengalami perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh platform penyedia pinjaman online, itu sudah dilakukan oleh Mbak Rizky misalnya melapor ke OJK, atau juga Mbak Felina Chu tadi melaporkan ke Barreskrim, ya kan? Dan yang sebenarnya yang paling memungkinkan adalah kita lapor ke tempatnya Pak Tongam, yaitu ke Satgas Waspada Investasi. Itu salah satu hal yang paling tepat. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebenarnya Pak Tongam dan juga Mbak Rizky, Mbak Felinsu, bahwa ada dua hal terkait masalah pinjam-meminjam ini. Yang pertama adalah aspek perdatanya, Pak Tongam. Yang kedua adalah aspek pidananya, ya kan? Karena ini kan terjadi ketika sudah mulai ada kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah mulai masuk pada ranah intimidasi dan sebagainya, itu sudah masuk ke ranah pidananya, yang mana itu ada pasalnya sendiri dan itu termasuk delik pidana. Tetapi kalau misalnya perdata, kadang-kadang kita kesulitan kan bahwa Mbak kan sudah sepakat, ya kan, untuk melakukan pinjaman online, sudah kemudian klik, sudah setuju, maka Mbak ini sudah ada buktinya. Nah, terkait hal itu, saya selaku orang dengan background hukum perdata melihat bahwa kita bisa kembalikan ke pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, Pak Tong. Yang mana syarat sahnya perjanjian itu kan ada 4. Yang pertama adalah sepakat, yang kedua adalah cakap, yang ketiga adalah sesuatu hal, yang keempat adalah kausa yang halal. Nah, yang pertama adalah masalah sepakat. Sepakat ini kan juga masih debatable, apalagi ini dalam kondisi yang tidak berimbang, ya kan? Jangankan dalam kondisi pinjaman online, Mbak ya. Kondisi perbankan formal saja, itu kan kita dalam kondisi yang tidak seimbang. Kita menerima segala sesuatu syarat dan ketentuan yang berlaku, karena apa? Karena kita butuh. Jadi kondisi kita tidak seimbang, sehingga kalau misalnya ada kata-kata bahwa kita harus membangun hubungan seimbang dalam hukum utang piutang, itu untuk masyarakat Indonesia dengan pendapatan menengah ke bawah, itu saya kira tidak bisa mendapatkan posisi yang ideal seperti itu, bahwa ada kedudukannya seimbang. Pasti kedudukannya tidak seimbang. Baik pinjaman online maupun pinjaman perbankan secara langsung, itu biasanya kondisinya tidak seimbang. Yang kedua, terkait cakap adalah terkait dengan subjek hukumnya, ya kan. Dilihat peminjamnya dan yang minjamin, krediturnya dengan debiturnya itu bagaimana. Misalnya dalam posisi pinjaman online misalnya, kalau ini pinjaman online-nya itu ilegal, tentunya dia dianggap tidak cakap, ya kan, tidak memenuhi hukum. Karena apa? Intensitasnya itu ilegal. Nah, yang ketiga adalah sesuatu hal ya tentu saja ada yang jumlah uang yang dijadikan hutang piutang. Nah, yang keempat yang nggak kalah penting ini adalah kausa yang halal sebenarnya. Nah, kalau kita melihat bahwa tadi beberapa praktek pinjol itu dari jumlahnya, dari bunganya, kemudian dari jangka waktunya, itu semua sudah diilegalkan oleh OJK, maka ini kausanya tidak halal. Nah, kalau kausanya tidak halal, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Ya kan? Oleh karena itu ketika perjanjiannya tidak pernah ada, kemudian terjadi intimidasi, ini murni pidana sebenarnya. Nah, cuma masalahnya adalah, terutama ini terjadi pada pinjaman online ini hanya karena platform ya Pak Tongam ya, alamatnya nggak ada, ya kan? Tidak ada alamatnya, orangnya nggak tahu di mana, tapi mereka tiba-tiba menyebarkan data privasi kita. Nah, ini jadi salah satu menurut saya tantangan tersendiri bagi Pak Tongam dan kawan-kawan di Satgas Waspada Investasi untuk pertama adalah mengedukasi masyarakat, ya kan, tiada henti. Bayangkan jumlah penduduk kita 270 juta dan itu harus kita berikan edukasi yang terstruktur, sistematif dan masif
sehingga masyarakat ini ada herd immunity, ada literasi keuangan yang memadai sehingga kita bijak dalam memilih pinjol, dalam melakukan pinjaman online terutama seperti itu. Baik, Yang kalau kedua misalnya adalah- untuk pinjol ilegal ini kan sebenarnya tidak ada landasan hukumnya mereka begitu ya, tetapi mereka sudah keburu Ya. mengeluarkan uang pinjaman, kemudian sudah dinikmati oleh konsumennya ini. Kalau misalnya konsumen ini tidak mau membayarkan lagi, bagaimana? Ya, sebenarnya gini Mbak, kalau tadi saya sampaikan ya, kalau dalam konstruksi keperdataan, ya kan, ini sama seperti kalau misalnya hutang piutang dalam perjudian. Ini murni perdata dan murni teoritis ya. Kalau misalnya hutang piutang dalam perjudian, itu kan kita tidak bisa menggugat ke pengadilan. Karena apa? Kausanya tidak halal sehingga hutang piutangnya dianggap tidak pernah ada. Ya kan? Nah, terlebih kalau misalnya ini pinjolnya ilegal, sebenarnya hutang piutangnya bisa dianggap tidak ada. Tapi ini sangat radikal pemikiran yang saya sampaikan. Ini sangat radikal. Karena apa? Karena menurut saya pinjol ini juga radikal, maka tindakan hukumnya juga harus tindakan hukum yang sangat radikal tentunya. Gitu Mbak. Artinya tidak perlu dibayar? Ya sebenarnya kalau memang ini kalau untuk pinjol yang legal, ya kan, dengan suku bunga yang tidak memberatkan, ya kan, kemudian menerima dengan jumlah yang sudah diperjanjikan, saya kira tetap Harus dibayar begitu ya. Kalau harus pinjolnya dibayar ilegal karena- begitu bagaimana? karena ini memenuhi unsur itikat baik. Ya. Tapi kalau pinjolnya ilegal, dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, ya kan, kemudian bunganya tidak sesuai apa yang diperjanjikan. Saya kira kalaupun dikembalikan itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Rizky itu sangat tepat sekali. Dia mengembalikan sesuai apa yang dia terima, itu sudah tepat menurut saya. Karena apa? Karena pinjol ilegal ini integritasnya sudah tidak legal, yang dilakukan itu merupakan delik pidana. Kalau Seperti begitu, itu, Mbak. tetapi kan ancaman-ancaman dan juga intimidasinya terus berlanjut begitu, Mas Heri. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan ancaman-ancaman itu? Walaupun kan kita tadi seperti Mbak Rizky ini sudah mengembalikan semuanya begitu ya, Mbak Velin juga, Ya. tetapi masih terus mendapatkan ancaman. Ya, saya kira terkait dengan ancaman yang masih terus diterima oleh para penghutang pinjol, saya kira dilaporkan ke kepolisian ataupun SWI, yang mana SWI ini adalah kumpulan dari 12 stakeholder ya Pak Tongam ya, 12 stakeholder yang berkaitan dengan pinjaman online. Maka kalau Mbak Tasya baca berita kemarin itu terjadi penggerbakan di sebuah ruko yang provider pinjaman online. Iya, iya. 56 pegawainya itu ikut ditahan semuanya. Nah, saya kira itu adalah salah satu tindak lanjut dari laporan-laporan yang diberikan oleh teman-teman seperti Mbak Velin dan juga Mbak Rizky gitu kan. Ketika mereka terus diancam, laporkan ke polisi akan tracking home base-nya di mana, nanti lokasinya ditemu, disitulah baru berhenti biasanya. Oke, Seperti baik. itu, Mbak. Misalnya ada konsumen ataupun peminjamnya ini sebenarnya punya kemauan begitu ya untuk mengembalikan pinjaman, tetapi sudah terlanjur terbelit pada bunga yang sangat besar. Nah, ini bagaimana supaya bisa menyelesaikan permasalahan atau utangnya ini? Ya, yang pertama sebenarnya seperti dalam konsep perbankan pada umumnya itu kita bisa mengajukan restrukturisasi, ya kan? Kita bisa minta penjadwalan ulang dan sebagainya. Tetapi Mbak, yang saya sampaikan tadi bahwa dalam pinjaman online ini itu tidak normal, ya kan? Kita pengen bayar kadang-kadang dipersulit, ya kan? Sama seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rizky itu mau bayar loh, mau mengembalikan Iya, loh. iya. Tapi kemudian malah dipersulit gitu kan? Ya karena dipersulit dan kita nggak bisa ngomong face to face lagi, ya sudah laporkan ke SWI, ya kan? Laporkan ke OJK dan juga laporkan ke kepolisian karena delik pidananya sudah terpenuhi. Seperti itu, Mbak. Baik, nah, tadi juga sempat disinggung mengenai adanya data yang bocor. Nah, data yang bocor ini sebaiknya kita laporkan juga atau harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kemudian akhirnya menutup ataupun mengganti nomor kita begitu supaya tidak mendapatkan ancaman lagi, ataupun data-data kita kan sudah terlanjur tersebar nih, Mas Heri ya? Ya, baik. Itulah kenapa kerahasiaan data pribadi itu masih menjadi PR tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia, Mbak Tasya, ya kan? Bahwa jangankan kok yang pinjam online gitu kan, kita kemarin vaksinasi aja beberapa data pribadi kita kemudian tersebar. Jangankan kita yang orang biasa, Pak Jokowi saja NIK-nya kemudian bisa tersebar keluar seperti itu kan. Nah, saya kira ini adalah salah satu PR yang
semua stakeholder yang terkait juga harus mulai melakukan penataan yang komprehensif terkait kerahasiaan data pribadi. Baik, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami, ya atau tidak akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali dia atau tidak, langsung saja ini kita ke Pak Tongam. Ini kalau misalnya dari pemerintah sendiri begitu ya, upaya yang sudah dilakukan sebenarnya kan banyak sekali ya untuk memusnahkan jamur pinjol ilegal ini. Karena, nah ini bagaimana jaminannya agar masyarakat ini sebenarnya tidak terjebak lagi pada pinjol yang ilegal, karena sebenarnya satu dilaporkan, satu lagi muncul, padahal bisa juga ternyata aplikasi ini berasal dari server ataupun dari perusahaan yang sama begitu, Pak Tongam. Boleh diaktifkan audionya, Pak. Terima kasih. Jadi upaya-upaya literasi keuangan, sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat secara masif akan tetap kita lakukan tentunya. Karena bagaimanapun juga kami yakin semakin terdidik masyarakat kita mengenai bahayanya pinjol ilegal ini, akan semakin sempit ruang gerak mereka ini. Oleh karena itu masyarakat harus juga memahami bahwa pengalaman yang ada dari korban-korban pinjol ilegal selama ini menjadi pengalaman berharga bagi kita juga untuk tidak akses ke sana. Bagaimanapun ini merugikan kita secara material dari bunga, kemudian dari fee, dan juga imaterial karena mereka selalu melakukan teror, intimidasi, pelecehan kepada nasabah. Dan juga ini penting juga bahwa kekuatan dari pinjol ilegal itu adalah data di kontak di HP sebenarnya. Karena apa? Karena ini yang digunakan sebagai alat intimidasi. Kalau yang diintimidasi cuma nomor HP kita sendiri, ini tidak begitu membuat kita tertekan. Tetapi yang membuat kita tertekan semua nomor-nomor kontak di HP kita dihubungi dengan cara meneror kita, bahwa si A menipu kami, merampok kami, dia tidak membayar utang pada kami, Anda dibuat sebagai penjamin seperti itu, dan juga di crop gambar-gambar tidak senonoh. Yang membuat memang sangat tertekan. Oleh karena itu kami juga menghimbau masyarakat agar jangan sembarangan memberikan akses kepada data pribadi yang diminta oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Baik, selain dari penerapan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga edukasi kepada masyarakat, nah ini bagaimana cara mencegahnya agar pertumbuhan dari jasa-jasa pinjol ini, terutama bagi pinjol ilegal ini, supaya berhenti begitu Pak? Ya, tentu kalau kita lihat ya, sumber permasalahan dari pinjol ilegal ini adalah adanya kebutuhan dana masyarakat yang memang kita lihat ada dua kelompok masyarakat ya. Kelompok pertama adalah masyarakat kita yang memang tidak memahami dia akses kemana, meminjam kepinjaman online untuk mendapatkan dana, tetapi dia tidak mengecek dulu legalitasnya. Langsung contohnya ada link melalui SMS, dia langsung isi aplikasinya, kemudian pinjam dan terjebak di pinjaman online ilegal. Kelompok kedua adalah memang karena kesulitan ekonomi, ya, mau tidak mau udah pinjam di mana-mana tidak bisa. Ini memang menjadi pengaduan terakhir ya, karena kita lihat indikasinya adalah banyak sekali masyarakat kita yang mengetahui bahwa itu pinjol ilegal dari berbagai pinjol ilegal yang diikuti dengan sistem gali lubang tutup lubang. Ada masyarakat kita yang memang meminjam ada sampai 141 pinjol ilegal. Ini sangat membahayakan, tentunya mengkhawatirkan. Nah, untuk kelompok pertama tadi memang kita literasi yang paling kita utamakan ya, sehingga mereka terdidik dan tidak mengakses pinjol ilegal. Nah, untuk kelompok kedua ini memang perlu program-program bagaimana meningkatkan inklusi keuangan bagi mereka. Juga kita harapkan mereka juga bisa mengakses contohnya lembaga keuangan mikro atau menjadi anggota KSP, Koperasi Simpan Pinjam, di mana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar ya, yang cash loan dari KSP ini. Dan juga kita memang mendorong pinjol-pinjol yang legal pun untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Tentu dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dan juga bisa mengurangi atau meringankan persyaratan yang ada saat ini. Kalau sekarang ini scoringnya kan harus tinggi, mungkin bisa dikurangi, tetapi tetap dengan harapan bahwa
nasabah yang diberi pinjaman itu berpotensi untuk mengembalikan pinjaman. Seperti itu. Baik, kalau sampai saat ini dengan mati satu tumbuh seribu itu kan artinya bagi pinjol-pinjol ataupun bagi orang-orang yang melakukan usaha pinjol ilegal ini kan sebenarnya seperti tidak memiliki rasa jera begitu ya. Nah, ini bagaimana upayanya agar aplikasi pinjol-pinjol ilegal ini punya efek jera begitu? Penerapan hukum yang memiliki efek jeranya seperti apa, Pak? Ya, jadi di samping edukasi literasi pemberantasan pemblokiran, satu kunci sukses dari pemberantasan pinjol ilegal ini adalah penguatan penegakan hukum tentunya. Jadi kami mendorong penegakan hukum bagi para pelaku pinjol ini, dan oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat dan meminta masyarakat apabila masyarakat menemui pinjol ilegal yang sudah merugikan dengan penipuan tadi atau perbuatan tidak menyenangkan, penistaan, segera lapor polisi untuk lakukan proses hukum sehingga membuat efek jerah bagi pelaku dan masyarakat lainnya. Baik, saya ke Mbak Velin. Mbak Velin ini di segmen terakhir ini apa pesan-pesannya bagi masyarakat yang mungkin saat ini membutuhkan pinjaman supaya tidak terjebak seperti Anda terjerat pinjol ilegal? Ya, saya mengupayakan kepada masyarakat ya bahwasanya berhati-hatilah ya dalam hal pinjaman. Lebih baik kita langsung pinjam ke bank yang notabene-nya itu kita dengan bunga yang rendah, dan misalnya ada keterlambatan pun kita juga nggak dikejar-kejar atau nggak diteror-teror. Pokoknya lebih kepada berhati-hati sih, intinya itu aja. Dan juga jangan pernah menggampangkan sesuatu hal yang mudah, bahwasanya sesuatu hal yang didapatkan dengan mudah itu biasanya tuh mengandung arti yang sangat-sangat tidak baik buat kita, itu aja sih. Baik, kalau Mbak Rizky apa yang sudah dipelajari dari pengalaman yang berharga ini, Mbak Rizky? Iya, pelajaran saya sendiri lebih berhati-hati lagi ya. Itu kan ilegal. Apalagi di situ tenornya 91 hari, ternyata malah 7 hari. Dan buat semuanya masyarakat hati-hati. Jangan sampai terjebak pinjol ini, apalagi ilegal. Ya. Ini kalau misalnya memang akhirnya terpaksa sekali akhirnya ada masyarakat yang mau meminjam kepada pinjaman online, begitu aplikasi pinjaman online yang legal ini, bagaimana kira-kira apa yang perlu diwaspadai, Mas Heri? Ya, baik. Yang pertama adalah pilihlah platform pinjaman online-nya itu yang terdaftar di OJK. Jadi seperti tadi Mbak Velin sampaikan, ada gambar OJK belum tentu itu terdaftar secara OJK. Itu Pak Tongam ya. Karena memang banyak sekali logo OJK itu kemudian disalahgunakan. Untuk melakukan itu diperlukan cross check, ya kan? Di sita 157 tadi Pak Tongam sampaikan, di cross check 157 ada nggak platform ini dalam daftar pinjol yang itu adalah ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan betul membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini yang biasanya jarang kita lakukan, ya kan? Yang ketiga, kemudian adalah pastikan betul bahwa apa yang tertulis itu sama dengan apa yang kita terima. Seperti tadi Mbak Rizky, ketika misalnya memang dia itu mendapatkan jumlah yang tidak sesuai, kemudian jangka waktu yang tidak sama, kemudian bunganya yang berbeda besarannya, sudah itu otomatis penipuan. Langsung tutup dan kemudian kalau perlu laporkan. Seperti itu Mbak. Dan yang gak kalah penting adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti meningkatkan kemampuan literasi kita, sehingga kita kemudian mampu membedakan mana yang kira-kira konsekuensinya, mana yang kira-kira berbahaya dan mana yang kira-kira aman. Seperti itu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Mas Heri, dan juga kita semuanya berharap tentunya jeratan dari pinjol ilegal ini sudah berhenti begitu ya sampai di sini dengan tidak adanya masyarakat yang terjebak lagi begitu dengan literasi dan juga pengetahuan dari masyarakat yang meningkat. Ini tidak ada lagi masyarakat yang terjebak oleh pinjol ilegal, apalagi sampai mengakibatkan dengan banyaknya kasus-kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini akibat adanya pinjol ilegal. Terima kasih Pak Tongam, terima kasih Mas Heri, Mbak Velin dan juga Mbak Rizky. Terima kasih telah hadir saat ini di programnya Atau Tidak. Pemirsa, kami masih akan kembali di pekan depan dengan beragam isu menarik lainnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Sampai di sini ya Atau Tidak. Sampai jumpa.
NTV Sahabat Kita.